Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi penting kepada Bapak Ibu sekalian, pelaku bisnis ataupun perorangan yang sedang kesulitan dalam mencicil ataupun membayar cicilan bulanan untuk kendaraan bermotor di saat pandemi. Ya, bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri pandemi saat ini akan berdampak pada bisnis dan segi ekonomi kita. Yang pertama, pemerintah di awal pandemi tahun lalu telah memberikan regulasi keringanan untuk para pelaku bisnis ataupun perorangan yang sedang kredit kendaraan bermotor supaya cicilannya bisa dibantu untuk diringankan. Tapi ingat, Bapak Ibu sebagai debitur atau orang yang sedang kredit kendaraan bermotor tidak serta-merta langsung mendapatkan keringanan atau tidak. Namun harus datang ke perusahaan pembiayaan atau lewat online dari masing-masing perusahaan pembiayaan untuk mengajukan, Pak, Bu, perusahaan pembiayaan saya nih sedang berdampak nih, bisnis saya macet, butuh saya keringanan nih kredit, saya nggak mampu kalau 1 juta selama sebulan, saya mampunya mungkin 250. Oke, nah nanti akan dilihat oleh perusahaan pembiayaan, oh bisa, Bapak berarti termasuk dalam sektor yang terdampak dalam pandemi, masa pandemi ini. Langsung diberikan keringanan, entah itu bunga, cicilannya diperingan, kemudian tenornya diperpanjang, dan seterusnya. Itu kesepakatan bersama antara perusahaan pembiayaan dengan debitur atau yang melaksanakan kredit kendaraan bermotor. Yang kedua, apabila Bapak Ibu sekalian, pelaku bisnis maupun perorangan, mungkin kadang-kadang juga merasa, aduh, saya nggak kuat lagi bayar cicilan, kemudian mau saya gadekan aja lah, atau saya jual lah, toh nggak apa-apa, ini punya saya, STNK-nya STNK nama saya. Oh, kalau Bapak Ibu melakukan hal demikian, itu pasti ada pidana menanti Bapak Ibu sekalian. Karena jelas dikatakan pada pasal 36 Undang-Undang Fidusia bahwa barang ataupun kendaraan bermotor yang masih dalam masa cicilan, ya tanda kutip ya, masih dalam masa cicilan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, dipindah tangankan atau dibalik nama siapapun juga, apalagi di bawah tangan. Lah, Pak, tapi kan saya butuh, nggak kuat lagi bayar, butuh uang. Oh, gampang, bisa, dimungkinkan Bapak melakukan take over ataupun over kredit ataupun pengalian dan seterusnya, bisa. Apabila Bapak Ibu sekalian tidak mampu untuk membayar cicilan lagi, ada yang mau meneruskan cicilan tersebut, silakan berdua datang kepada perusahaan pembiayaan. Bapak, Ibu, perusahaan pembiayaan, kami sepakat nih, kami mau melanjutkan, si A ini mau melanjutkan kredit kendaraan bermotor saya. Boleh? Boleh, silakan. Karena apa? Akan diganti nama sesuai dengan yang baru. Nama di administrasi sertifikat jaminan fidusia yang sebelumnya namanya A akan berubah menjadi B. Oleh sebab itu, ini akan mempengaruhi penagihan Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas, Bapak Ibu pelaku bisnis maupun perorangan yang kredit kendaraan bermotor, selama kreditnya belum selesai, dilarang untuk menjual, menggadaikan, bahkan memindah tangankan tanpa sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan. Itu jelas, ada pasal pidananya. Jadi jangan sampai mengambil langkah yang seperti ini. Yang ketiga, ketika langkah pertama, kedua itu sudah dilakukan dan buntu, dan terpaksa kendaraan Bapak, Ibu, ataupun perorangan yang lainnya itu yang kreditnya macet, itu terpaksa ditarik oleh perusahaan pembiayaan, sudah relakan, jangan nggak perlu juga kita bermusuhan atau pertikaian yang tidak penting. Karena apa? Bapak Ibu harus tahu proses setelah kendaraan tersebut ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Mungkin Bapak Ibu hanya
kurang 3 bulan cicilannya dan tidak bisa melunasi, terpaksa kendaraan tersebut diambil oleh perusahaan pembiayaan. Nah, bagaimana ceritanya? Padahal Bapak Ibu sudah 2 tahun lebih mencicil kendaraan tersebut. Oleh sebab itu, ada proses pelelangan. Nah, pelelangan ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sampai akhirnya terjual itu kendaraan. Mungkin seperti ini kira-kira skemanya. 100 juta ini laku kendaraan. Kemudian kekurangan pembayaran Bapak Ibu hanya selama 3 bulan tersebut hanya mungkin 1 juta jadi kali 3 juta. Plus mungkin ada biaya administrasi, denda dan seterusnya. Seharusnya Bapak Ibu hanya membayar sejumlah mungkin 4 juta, ya kan? Padahal mobilnya ataupun kendaraan tersebut laku 100 juta. Oleh sebab itu, kewajiban perusahaan pembiayaan harus mengembalikan selisih. Maksudnya selisih apa? Loh, kan Bapak Ibu setiap bulan membayar selama 2 tahun lebih kendaraan tersebut. Artinya apa? Uang Ibu atau Bapak diinvestasikan di kendaraan tersebut. Jadi ketika hanya kurang 3 bulan, ya bukan berarti kendaraannya langsung hilang diambil oleh perusahaan pembiayaan. Oh tidak. Jadi 96 juta rupiah itu wajib dikembalikan kepada debitur, yaitu dalam hal ini Bapak Ibu sebagai kredit kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, mungkin banyak yang Bapak Ibu tidak tahu informasi ini supaya bisa menambah wawasan dan jangan sampai ataupun sempat berpikir bahwa kalau kendaraan saya sudah ditarik oleh debt collector ataupun perusahaan pembiayaan langsung hilang. Enggak. Hitung kembali, tanyakan kembali berapa selisih kekurangan saya dan berapa uang yang harus diterima oleh saya. Mungkin hanya 3 hal yang perlu Bapak Ibu ataupun perorangan yang harus ketahui ketika kesulitan ataupun bulanannya macet lah kendaraan bermotor di saat pandemi. Ya wajar, namanya bisnis juga nggak mungkin untung terus. Namun hati-hati, jangan sampai mengambil langkah ataupun keputusan yang keliru. Ingat, tidak boleh menjual, menggadekan ataupun memindah tangankan kendaraan yang masih dalam masa kredit. Jadi kalau mau aman, nyaman dalam berbisnis dan bertransportasi, silakan bayar cicilan tepat waktu. Itu saja mungkin pesan dari saya. Semoga kita sehat selalu dan terbebas dari virus corona di masa pandemi ini. Salam presisi.